tentu Ibu harus punya bukti. Misalnya apa? Nanti kalau ada pemeriksaan kok dia lebih banyak dapat paket. Hai semua, jumpa lagi di ERV Project. Hari ini saya bersama seorang narasumber. Beliau adalah pengawas SD di Kota Denpasar. Beliau adalah Bapak Imade Arjane. Inilah beliau. Selamat sore, Pak. Nah, selamat sore, Dek. Apa kabar? Sehat Niki. Bapak gimana kabarnya Niki? Baik, Dek. Ya, walaupun dalam situasi yang cukup apa ya, kalau kita di Kota Denpasar kasusnya berfluktuatif ya, jadi kadang naik, kadang turun ya, tapi sampai saat ini syukurlah masih dalam kondisi sehat ya. Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, Bapak kesibukannya di masa-masa niki napi aja, Pak? Ya, agak gini juga, Dik. Ada beberapa kegiatan yang kita harus lakukan. Yang pertama, fasilitasi kepada sekolah ya, utamanya kemarin ya ada PPDB yang sudah lewat, kemudian setelah itu ada MPLS ya, jadi beberapa sebagian besar sekolah kita atau hampir semua sekolah kita di Denpasar Utara kan melakukan kegiatan MPLS ya, utamanya dilakukan lewat media yang dilakukan secara online ya, ada lewat WA Group, mungkin ada yang menyampaikan kontennya di YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita fasilitasi kepala sekolah, jadi bagaimana melakukan MPLS supaya tidak melanggar protokol kesehatan. Jadi harus dilakukan seperti itu ya. Jadi beberapa sekolah kita ajak berdiskusi terkait dengan konten gitu ya. Pertamanya kan kemarin kita sudah diskusi dengan SD 3 Pegoyangan, kemudian dan beberapa SD lagi yang ada di Denpasar yang ada kendala dihadapi terkait dengan proses MPLS. Kemudian yang kedua, memasuki tahun ajaran baru kan sekolah juga harus menyiapkan produk-produk yang lain ya, seperti misalnya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kita di awal sudah mengadakan webinar terkait dengan review kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kita undang seluruh kepala sekolah di wilayah binaan, kemudian teman-teman yang duduk di tim pengembangan kurikulum sekolah. Jadi kita sudah adakan diskusi jadi terkait dengan kurikulum yang akan kita gunakan di tahun ajaran baru ini, bagaimana memasukkan konten-konten terkait dengan beberapa regulasi yang baru gitu ya, apalagi ada konten-konten yang mesti harus diadaptasi di masa pandemi ini, apakah itu KD, KI dan lain sebagainya. Kemudian termasuk juga waktu. Jadi kita sudah bicarakan itu dan beberapa sekolah sudah mengirimkan draft kurikulumnya, kita sudah verifikasi, kita sudah barangkali beberapa ada yang kita tambah, ada yang kita perbaiki dan lain sebagainya. Niki yang yang kita lakukan, Dik. Berat niki bukannya Pak, sedikit kerjaan tapi tambah banyak kerjaan, Bang ya, walaupun di masa pandemi seperti niki. Betul. Jadi kondisi ini tidak mengurangi beban kerja, malah bertambah ya. Karena apa? Jadi kalau dulu kan kita bisa tatap muka, langsung koreksi. Sekarang dengan adanya aturan protokol kesehatan, kita harus juga menyesuaikan diri. Jadi sehingga kita banyak menggunakan beberapa aplikasi atau LMS ya. Apakah itu Google Classroom, apakah itu Teams bagi teman-teman pengawas lain itu. Kalau Tiang selama ini menggunakan Google Classroom, kemudian dibantu dengan Pikon, Zoom, dan lain sebagainya. Berarti harus mengadaptasi. Nah, tadi Tiang dengar di bagian MPLS, ini kan mungkin ini kali pertama kita serentak melaksanakan MPLS secara dalam jaringan, Bapaknya. Nah, mungkin Bapak di tempat pengawas itu, apakah ada keluhan-keluhan awal yang disampaikan oleh dari segi kepala sekolah, guru, ataupun siapa tentang pelaksanaan MPLS daring ini, Pak? Nah, jadi kalau MPLS daring ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh teman-teman di sekolah ya. Yang pertama terkait dengan konten. Jadi kadang-kadang teman-teman kepala sekolah di sekolah itu kan beberapa ada yang juga masih ragu ya. Kira-kira konten apa yang kami masukkan di YouTube atau di video yang akan kami share kepada siswa itu gitu. Jadi kita akan arahkan dia yang namanya MPLS kan. Jadi siswa baru itu kan harus mengenal lingkungan sekolah. Jadi kita beberapa sekolah kita berikan saran yang pertama barangkali dari segi tampilan sekolah dulu, profil sekolahnya. Jadi seperti apa? Jadi profil sekolah itu kan harus kenal siswa baru itu.
Jadi misalnya tempat-tempat penting ya yang akan selalu digunakan oleh siswa baru itu nanti ketika sekolah secara reguler itu sudah dibuka, ya seperti kamar mandi, ruang guru, ruang kelasnya mereka gitu. Kemudian bagaimana interaksinya, jadi dengan kakak kelas, dengan guru-guru dan kepala sekolah. Jadi kita minta sekolah juga mengenalkan guru-gurunya. Jadi walaupun bukan wali kelasnya, jadi kan wajib hukumnya siswa itu yang kenal semua gurunya ya, dari kepala sekolah, staf administrasi, kemudian bagaimana nanti kalau mereka sekolah pakaiannya seperti apa. Jadi kita tampilkan yang seperti itu. Kemudian tempat sembahyang gitu, misalnya kita minta sekolah untuk menampilkan itu. Jadi dari hari pertama sampai hari ketiga itu kan kita bagi menjadi beberapa topik. Misalnya kalau hari pertama itu dia menampilkan tentang sarana prasarana gitu misalnya. Jadi hari pertama itu disampaikan. Dan hari kedua tentang pegawai atau staf administrasi yang ada di sekolah seperti apa, itu siapa gitu. Jadi nanti anak akan tatap muka dengan siapa gitu, karena tidak bisa ketemu secara langsung kan dia harus kenal juga. Dan yang berikutnya dengan kakak kelasnya. Jadi yang hari ketiga itu barangkali dengan kakak kelas, dan sistem di sekolah itu seperti apa, itu kita minta untuk share konten-konten seperti itu. Berarti sebenarnya kalau bisa membuat konten yang bagus itu seru Pak ya, secara virtual. Ya, jadi seru. Ya. Nah, jadi akan ya. Tadi disampaikan. Bapak dulu. Ini story. Jadi akan menjadi hal yang tidak menarik gitu kalau sekolah tidak bisa mengemas ya dan memadukan konten-konten itu gitu. Kan bosan siswanya, apalagi anak-anak kecil ya. Jadi kalau tidak ada kreativitas dan dari teman-teman panitia terutama PPDB ya, yang terkait dengan pelaksanaan MPLS ini, tentu siswa akan tidak menjadi hal yang tidak menarik buat siswa. Jadi, tapi kalau sudah bisa mengkreasikan konten-konten apakah audio, visual dan lain sebagainya dengan tayangan yang menarik dan lain sebagainya, tentu siswa akan tertarik ya untuk mengikuti kegiatan itu walaupun tidak bertemu secara langsung. Berarti boleh yang bilang bahwa era kebiasaan baru ini tanda kutip memaksa guru ataupun kepala sekolah atau siapapun untuk berkreativitas gitu kan Pak ya? Ini ke kata kuncinya nih, ke kreativitas. Kreativitas itu kata kunci ya. Berarti kadang-kala kreativitas itu muncul karena dipaksa Pak ya? Ya betul. Jadi kalau dulu zaman kita belum ada era seperti ini kan teman-teman guru agak ogah juga ya. Jadi pengalaman Tiang dulu memfasilitasi teman-teman guru menggunakan LMS. Dalam tanda petik Tiang tidak promosi ini ya, tapi dari Google ya, Google Classroom, kita dulu di awal waktu masih belum ada kasus pandemi ini, belum belajar di rumah itu pesertanya sedikit. Tetapi begitu era COVID-19, jadi mulai diterapkan WFH itu, pesertanya membeludak itu ya. Jadi dari yang semula anggotanya 13 itu bisa berkembang sampai 70 dan lain sebagainya. Sekian kali lipat meningkat. Kemudian keterlibatan peserta juga kita lihat di beberapa kelas yang kita buat itu cukup aktif teman-teman ya. Sewaktu kita masih aktif yang kelola, karena sekarang ada beberapa kesibukan, jadi sementara kita break dulu gitu istilahnya ya. Ya. Dan guru yang lihat banyak juga yang kreatif ya, mencari konten-konten seperti video tutorial di YouTube dan lain sebagainya, seperti misalnya rekam layar gimana gitu, kemudian membuat presentasi seperti video itu kan berjalan, itu saya lihat teman-teman sudah kreatif sekali carinya ya. Jadi kata lainnya adalah bahwa di era sekarang ini memang kita perlu ya, karena kita kan apalagi yang usia seperti yang ini kan lahir di era 70-an itu kan imigran digital istilahnya ya. Jadi kita tidak lahir di era teknologi ya. Jadi kita harus belajar dengan menyisihkan waktu, kadang-kadang biaya juga kan, mengikuti kegiatan workshop dan lain sebagainya untuk mengisi diri dengan skill seperti itu gitu. Yang kira teman-teman guru di sekolah juga pasti sudah melakukan itu. Jadi lompatannya jauh sekali. Jauh sekali lompatannya selama beberapa bulan ini. Nah, bagaimana cara Bapak mengetahui bahwa benar-benar teman-teman guru itu mengikuti perkembangan penggunaan LMS ini, Pak? Supervisi apa yang Bapak lakukan seperti itu model? Nah, jadi selama ini yang Tiang lakukan, yang pertama Tiang pasti komunikasi dengan kepala sekolah ya. Jadi seperti kemarin misalnya di D3 Peguyangan kita kan survei dengan menggunakan aplikasi tertentu ya, misalnya Mentimeter dan lain sebagainya. Kita tanya teman-teman guru itu di sekolah biasanya mengajar pakai apa gitu. Jadi dari beberapa survei itu paling banyak kita temukan menggunakan BA Group.
Tetapi Paling populer, tidak Pak. sedikit juga. Iya, paling populer itu. Karena Iya, paling mudah ya, paling mudah yang juga digunakan, tidak perlu menggunakannya. ngapa-ngapa. Oke. Jadi kan juga tentu ada analisis teman-teman guru tuh kenapa menggunakan itu. Kita paham itu. Jadi tidak salah menggunakan WA Group itu bagus ya, karena kan situasi siswa di antara setiap sekolah ini, bahkan antara satu sekolah pun heterogen. Jadi ada anak-anak yang memang orang tuanya mendukung, mampu. Nah, mendukung itu dalam arti dua ya. Yang pertama menyediakan fasilitasnya, kemudian yang kedua mampu menggunakan teknologi itu. Gitu. Nah, sementara bagi sekolah-sekolah dan anak yang tidak mampu kan tidak ada salahnya kita menggunakan WA Group gitu. Jadi masih bisa digunakan ketimbang tidak sama sekali. Gitu. Jadi yang lihat itu yang banyak digunakan oleh teman-teman. Paling banyak itu memang WA Group. Kemudian yang kedua baru tadi apa yang saya bilang Google Google Classroom Classroom. ya. Kemudian ada masuk kepala sekolah. Jadi kita menanyakan juga kepada kepala sekolah terkait LMS apa yang banyak digunakan oleh teman-teman guru, kemudian apa kendalanya. Jadi kalau ada kendala kita selalu diskusikan dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kita juga nyarankan kepala sekolah itu untuk mengelola PTK itu sesuai dengan skill ya. Kemudian ada kombinasi. Ya, jadi ada kombinasi. Kalau misalnya ada teman-teman yang usianya di atas 50 kan kemampuan penggunaan TIK-nya barangkali masih perlu diperbaiki, masih perlu belajar, itu kita harus kombinasi dengan teman-teman yang usianya masih di bawah 50 sehingga bisa membantu. Jadi otomatis di sini ada pair teaching itulah antara bersama teman-teman guru itu. Jadi itu yang kita sarankan kepada kepala sekolah. Kemudian beberapa juga kita pernah lakukan fasilitasi. Jadi kita jadi fasilitator untuk bagaimana menggunakan media-media LMS itu. Jadi seperti di Gugus Wisnu beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah kita memulainya bulan Desember ya, sebelum adanya COVID itu kita sudah sebenarnya memulai, jadi menyiapkan guru kita itu untuk belajar menggunakan media pembelajaran berbasis daring gitu. Kita sudah coba sebenarnya, tetapi waktu itu memang karena memang masih lebih enak tatap muka kan, belum ada situasi yang memaksa kan, teman-teman gairahnya masih kurang ya. Tapi setelah itu tadi memasuki Maret itu sudah mulai ada peningkatan ya, secara signifikan gitu ya, teman-teman menggunakan media pembelajaran berbasis online itu gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga sempat ya pada waktu masih anak-anak sekolah seperti biasa itu saya sempat melakukan kunjungan kelas. Jadi kita melihat apa yang digunakan oleh guru itu dalam mengelola proses pembelajaran. Memang pada waktu itu sebagian besar masih menggunakan belum menggunakan TIK ya, tetapi beberapa guru sudah mencoba menggunakan, memadukan dengan pembelajaran yang tatap muka. Itu istilahnya blended learning ya. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru. Jadi seperti itu kita coba untuk memfasilitasi, termasuk review KTSP itu kita sudah pakai learning management system juga. Jadi kita kirim instrumennya itu lewat POM ya, kemudian teman-teman kepala sekolah mengisi, kemudian mengirimkan filenya kepada kami, kemudian nanti kami periksa juga, baru balikkan juga secara menggunakan aplikasi itu. Berarti salah satunya ini transformasi digital Pak ya, yang boleh dibilang betul. Mengurangi penggunaan kertas salah satunya Pak ya. Apalagi terkait betul. kurikulum kan pasti tebal-tebal ya dibuat Pak. Betul deh. Nah, Bapak ini kalau tadi kan ketika Bapak melakukan kunjungan kelas itu kan dilakukan ketika masa bisa tatap muka. Nah, sekarang itu bagaimana Bapak mengontrol atau mensupervisi guru secara, apakah bisa dilakukan secara daring? Atau sekarang itu RPP itu masih penting kah Pak di masa daring ini? Yang pertama kalau kita lihat RPP itu penting ya. Jadi zaman sekarang itu justru penting sekali. Jadi supaya tidak keluar terlalu jauh dengan KIKD yang ada di standar RISI ya, Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu kan ada KIKD-nya. Jadi supaya tidak keluar terlalu jauh dari itu, jadi harapan kita teman-teman guru tetap membuat RPP itu, cuman sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Nadiem, kan konsep Merdeka Belajar ini bisa kita masukkan di situ, jadi sehingga RPP teman-teman guru tidak lagi seperti dulu tebal-tebal dan lain sebagainya, cukup ya kalau bisa 1 lembar atau lebih gitu, silahkan. Tetapi
penggunaan medianya kan tidak seperti dulu. Jadi kalau dulu masih menggunakan media-media non online kan, sekarang Ya. mungkin memasukkan media-media itu misalnya menggunakan, kalau ngabsen dulu kan pakai buku absen gitu, sekarang mungkin bisa Oke, menggunakan yang lain. form, Soho kemudian juga Pak ya. suhu dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya soal, dulu kan soal dibagikan juga pencil and paper test ya, sekarang menggunakan form atau kuisis dan lain sebagainya, silahkan. Jadi teman-teman guru kita dorong untuk melakukan itu. Nah, terkait dengan bagaimana kita, pengawas sekolah dan kepala sekolah melakukan supervisi, jadi kita sudah sempat diskusi kepada kepala sekolah itu supaya kepala sekolah ini masuk ke dalam sistem. Jadi misalnya guru itu menggunakan WA group, jadi sebisa mungkin kepala sekolah itu masuk dia di WA grupnya guru gitu. Jadi dia masuk di sana, kemudian dia memantau, mengamati apa yang guru lakukan. Jadi kalau guru itu mengajar dengan menggunakan video conference, jadi pada saat mengajar itu diundang kepala sekolahnya ke sana untuk menjadi pemantau gitulah istilahnya ya. Besok kalau sudah belajar normal, ya kebetulan hari ini kan baru akan memulai kegiatan pembelajaran. Kami juga para pengawas ingin juga masuk di sistem itu gitu. Jadi sekali-sekali kami diundang oleh teman-teman guru yang mengajar menggunakan video conference misalnya. Kemudian kami juga diundang masuk di Google Classroom-nya guru, tetapi tentu tidak bisa semua, karena kalau kita ikuti semua, ada berapa kelas yang akan dimiliki oleh pengawas sekolah itu ya. Jadi tentu harapan kita akan maksimalkan kepala sekolah, jadi tentu dengan menggunakan manajemen berbasis TIK, jadi kepala sekolah sebagai ujung tombak supervisi, jadi kita akan komunikasikan dengan kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah masuk ke setiap kelas. Kalau kepala sekolah kan lebih sedikit nih kan. Yeah. Jadi dia kalau punya 12 kelasnya, dia masuk ke 12 grup kan. Nah, kalau kepala sekolah misalnya, berapa kelas itu kan gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk masuk ke semua kelas. Oleh karena itu kita pendekatannya tentu lewat kepala sekolah, dan sekali-sekali kita akan masuk juga pas saat ada Vikon itu, kita ingin melihat juga guru mengajar seperti apa. Jadi tetapi selama ini kita juga bisa memantau, karena kepala sekolah itu kan menyampaikan laporan kepada pengawas sekolah lewat secara online ya, lewat link yang kita siapkan. Jadi kita bisa melihat di sana apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Jadi setelah kita cermati, memang beberapa guru itu ada juga yang mengajarnya dalam tanda petik kurang kreativitasnya, jadi mengajar seperti itu saja. Tapi ada juga guru-guru yang sudah baik sekali, jadi berkreativitas menggunakan berbagai media, menggunakan YouTube gitu misalnya, sudah dia lakukan itu. Jadi seperti itu barangkali teknik yang kita bisa lakukan selama ini dan kedepannya itu sampai masa pandemi ini berakhir. Bahkan kalau tidak berakhir pun, karena kondisi kita pengawas kan banyak sekarang sekolah binanya, kalau kita tetap muka seperti itu kayaknya nggak mungkin. Jadi mungkin kita tetap akan nanti, walaupun tidak seperti ini lagi kondisinya, sudah bekerja normal, jadi kita tetap akan menggunakan media itu untuk untuk bisa menampung lebih banyak lagi. Kemudian kegiatannya variatif kan, misalnya KKG kalau dulu kan harus ketemu tatap muka langsung, kalau sekarang kan bisa menggunakan Vikon gitu misalnya, tetap kita lakukan itu. Termasuk kepala sekolah di Denpasar Utara, kita sudah masukkan teman-teman kepala sekolah itu dalam LMS Google Classroom. Jadi pertama kita latih, kepala sekolah pun harus paham ya bagaimana menggunakan Google Classroom, kita latih itu. Jadi kita kirimkan materi dalam bentuk file ya, kemudian ada video tutorialnya. Jadi kita sudah latih itu. Terus bagaimana respon kepala sekolah ketika dilatih begitu Pak? Keluhannya apa? Nah ini masalahnya. Jadi seperti yang tadi Tiang bilang, kepala sekolah yang usianya sudah mendekati 60 gitu memang agak lambat ya progresnya ya. Tapi teman-teman kepala sekolah yang usianya ya di bawah 55 itu bagus ya, responnya, progresnya bagus ya. Walaupun karena kepala sekolah selama ini kan memang tidak menggunakan itu ya, karena dia tidak mengajar, tapi dia perlu tahu juga. Ya, karena apa? Kalau kita kan bisa mengevaluasi suatu sistem itu kalau kita tahu sistem itu bekerja seperti apa. Kan seperti itu nih. Jadi dia harus paham juga Google Classroom itu bagaimana guru menggunakannya, tool apa saja yang ada di dalamnya, harus paham juga. Kalau tidak paham tidak bisa mengevaluasi. Nah, seperti itu kita sudah cobakan ya. Memang kendalanya itu dari sekian kepala sekolah yang baru bisa gabung aja belum semua gitu. Masih ada beberapa yang belum bisa bergabung. Tetapi kita tetap fasilitasi karena kita paham betul juga bagaimana kondisinya. Jadi kita tetap sabar untuk menanti kapan itu bisa dan lain sebagainya. Mungkin ini dipengaruhi karena ini harus segera gitu Pak ya, karena situasi pandemi yang memang harus segera ditransformasi semua pertemuan. Nah, tetapi bagaimanapun juga Pak, sekarang kan era baru itu dalam hal new normal, bisa Kak kalau misalnya seperti KKG itu diadakan dalam bentuk tatap muka langsung,
Tidak hanya melalui virtual saja, tetapi bisa dikombinasi mungkin yang dengan cara tatap muka. Nah, untuk itu sebenarnya mungkin bisa ya, apa namanya, asal nggak. Jadi asalkan ada aturan protokoler kesehatan, jadi jumlahnya harus berapa, kemudian duduknya juga kan harus diatur, itu saya kira nggak masalah. Jadi yang penting dipatuhi semua protokol kesehatan yang datang pada waktu itu, misalnya harus pakai masker gitu, kemudian kalau bisa disiapkan termogan itu mungkin yang masuk ke ruangan untuk bisa diperiksa dulu suhu tubuhnya dan lain sebagainya. Yang kira kalau seperti itu nggak masalah ya. Jadi masih bisa dilakukan sepanjang itu tadi. Jadi prosedurnya itu tetap dilakukan sehingga mengurangi dampak atau risiko teman-teman terpapar. Jadi kalau satu apa namanya, guru atau tenaga administrasi sekolah itu kena, kan dampaknya bisa luas. Banyak ya. Jadi karena mereka setiap hari kan ketemu atau berinteraksi dengan guru-guru lain, apalagi besok misalnya sudah sampai sekolah itu misalnya, kan karena kita tak tahu juga ya. Jadi kapan era ini akan berakhir gitu. Jadi kita tidak tahu sampai kapan. Okay. Karena itu mungkin untuk sementara waktu lebih baik semua dilakukan secara virtual, Bapak ya. Ya walaupun jadi demi amannya kita bersama, kan harapan Pak Menteri kan tidak ada tenaga kependidikan, siswa, guru yang terpapar COVID-19. Nah, oleh karena itu sementara, apalagi melihat situasi kita di Denpasar kan kasus selalu fluktuatif ya. Jadi di atas rata-rata itu bahkan. Jadi perlu kita juga sementara menahan diri dulu untuk bertemu gitu. Jadi secara langsung ya kita manfaatkan teknologi untuk untuk memfasilitasi jadi kegiatan-kegiatan KKG misalnya, kemudian K3S ya, rapat dengan kepala sekolah, webinar dan lain sebagainya, itu sementara kita manfaatkan dulu teknologi. Jadi sepanjang situasinya masih belum menentu gitu. Kalau menurut saya gitu deh. Nggih, Bapak niki keluhan yang paling banyak sampai ke Bapak dari guru ataupun kepala sekolah apa, Pak? Rata-rata kuota deh. Jadi kuota itu yang menjadi masalah utama ya. Kenapa? Karena kalau apalagi teman-teman yang sering Vicon itu ya. Jadi kalau kita ambil aja yang paling murah Zoom itu ya. Zoom itu per 30 menit itu menurut penelitian dari beberapa surveyor gitu ya. Jadi itu 30 menit itu sudah 600 megabyte di 0,6 giga. Jadi kalau guru kita sebulan melakukan 10 kali saja itu kan sudah 6 giga. Jadi itu biasanya kendala, termasuk di siswa. Jadi orang tua siswa dengan adanya situasi sekarang kan banyak yang tidak bekerja ya, karena di PHK, kemudian dirumahkan, itulah apa istilahnya di dunia kerja itu kan, sehingga secara ekonomi kan pemasukan juga berkurang. Nah sementara di lain sisi kan penambahan biaya keluar itu kan banyak. Jadi kalau kita di rumah, kalau kita lihat, kita cermati kan pasti yang pertama itu biaya kuota itu karena kita kan komunikasi intens dengan HP ya. Dan yang kedua listrik. Listrik kita kan full di rumah ya. AC bagi yang punya AC itu hidup terus kan. Jadi itu yang menyebabkan biaya gitu naik ya. Kemudian termasuk juga yang lain-lain. Jadi tentu cost-nya juga tinggi. Oleh karena itu, jadi kebijakan Pak Menteri itu sebenarnya sudah tepat. Jadi guru itu sebenarnya harus diberikan paket kuota, termasuk misalnya kalau Zoom dan lain sebagainya, supaya guru kita tidak mengeluarkan uang tambahan, silakan sekolah, jadi sesuai dengan kebijakan SE-nya Pak Menteri, termasuk Permendikbud yang baru nomor 19 tahun 2020 itu, silahkan kepala sekolah itu diberikan diskresi, jadi untuk melakukan kebijakan, mengambil langkah-langkah, termasuk menggunakan dana BOS itu sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Gitu. Jadi apakah beli kuota dan lain sebagainya, dan membayar misalnya aplikasi Vicon gitu misalnya, apakah Zoom, Webex dan lain sebagainya, silahkan. Jadi manfaatkan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan ya secara fakta ya, secara faktual ya, dan bisa ditunjukkan bukti-bukti pengeluarannya, tidak masalah. Itu yang barangkali belum dipahami oleh kepala sekolah, sehingga beberapa teman kepala sekolah takut mengeluarkan biaya kuota itu. Bahkan ada yang nanya ke sana kemari, gimana berani tidak memberikan begini, padahal itu sudah ada. Pak Menteri juga tidak menyebutkan harus berapa nominalnya karena disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadi harapan tiang kan kepala sekolah itu berani ya mengeksekusi istilahnya ya program-program yang sudah diberikan kewenangan penuh oleh Pak Menteri kepada kepala sekolah, sehingga kendala-kendala itu bisa teratasi, termasuk guru yang barangkali dari segi kuota tidak bisa melakukan pembelajaran secara maksimal karena keterbatasan kuota. Kemudian siswa
itu juga bisa dibantu kan. Jadi orang tua siswa tentu diadakan dulu penjajakan ya, dianalisis barangkali siswa-siswa mana yang tidak mampu gitu ya, itulah yang disubsidi, jangan semua siswa itu. Kalau semua siswa kan yang kaya juga dikasih kan 10.000 misalnya kan ada artinya. Nah, yang miskin inilah yang berada di bawah garis kemiskinan inilah yang mestinya dibantu oleh sekolah ya, tentu dengan membawa persyaratan-persyaratan yang dalam tanda petik bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa diberikan subsidi kuota. Itu barangkali Nah, itu yang mungkin pertama ya dari segi biaya. Yang kedua juga dari segi penggunaan LMS. Jadi yang dengar juga banyak teman-teman guru yang terutama yang tadi yang bilang itu yang usianya sudah 55 tahun ke atas itu banyak teman-teman yang paling bisanya hanya di PA ya. Jadi secara konten kan kurang menarik karena tidak bervariasi medianya. Jadi itu kendalanya. Jadi banyak teman-teman yang belum fasih menggunakan LMS, kemudian mengirim video di YouTube gitu misalnya teman-teman yang usianya itu rata-rata kesulitan di sana ya. Nah, ini kita sudah coba kepada beberapa sekolah itu, kalau bisa sekolah itu adakanlah semacam workshop ya. Jadi bagaimana mengenalkan LMS ini kepada teman-teman baik yang masih muda ataupun yang sudah tua sehingga familiar. Jadi pertama kan familiar dulu. Nah, familiar itu baru kita masuk ke dalam bagaimana menggunakannya. Nah, seperti itu, Dik. Jadi seperti itu yang kita dengar keluhannya di Nah, mungkin sekolah, ya. Ini terkait kuota, mungkin yang dikhawatirkan dari kepala sekolah itu kan bagaimana menentukan siapa yang berhak mendapatkan itu, Pak. Mungkin itu bisa menjadi bahan kajian sehingga sekolah itu benar-benar bisa tepat menentukan kepada siapa sasarannya yang harus diberikan. Mungkin itu menjadi salah satu kendala kenapa sampai sekarang itu pemberian subsidi atau kuota itu masih menjadi sebuah dilema, mungkin seperti itu, Pak ya. Oke. Yang lihat memang banyak yang seperti itu, seperti yang Adik sampaikan tadi. Cuman ada satu solusi sebenarnya. Kalau teman-teman kepala sekolah mau, jadi sebenarnya kan bisa dilihat teman-teman guru itu kan setiap hari menyampaikan laporan ya kepada kepala sekolah. Jadi dari situ bisa dicermati. Jadi siapa memang teman-teman guru itu yang selalu atau sering menggunakan media-media yang memerlukan paket ini untuk mengajarkan kepada muridnya itu sebagai media pembelajaran, membelajarkan siswanya itu tidak harus sama dia setiap guru. Jadi bisa dilihat frekuensi penggunaannya. Jadi kalau kita berbicara secara lebih ilmiahnya kan ada kuantitas dan kualitas penggunaan. Jadi kalau siapa yang kuantitasnya paling banyak menggunakan, tentu itu akan diberikan kuota yang lebih besar gitu. Termasuk juga kualitasnya. Misalnya Pikon itu ya, kalau Pikon itu apa yang digunakan oleh teman-teman guru? Kalau dia menggunakan Zoom kan biayanya pasti lebih murah ya daripada menggunakan aplikasi Pikon yang lain, misalnya Webex. Kalau Webex kan lebih mahal dia gininya pembayarannya. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai salah satu kriteria oleh kepala sekolah untuk memberikan subsidi kuota itu kepada teman-teman guru. Jadi silakan dicermati guru mana yang sering menggunakan. Kalau memang guru yang tidak pernah, apalagi nitip misalnya sama temannya karena dia tidak bisa menggunakan, yang seperti itu ya mungkin paket kuotanya kan bisa dikurangi sehingga ada keberimbangan, keadilan itulah istilahnya. Jadi yang sering menggunakan ya harus dapat lebih banyak porsinya. Yang tidak pernah menggunakan mungkin lebih sedikit porsinya gitu. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu kriteria. Jadi oleh kepala sekolah dalam menentukan besaran kuota yang diberikan kepada teman-teman guru gitu. Jadi kalau mau gitu. Kan kadang-kadang kan tidak mau itu masalahnya ya, mengenai samakan aja gitu. Nah, justru itu yang kurang pas karena kan tidak semua guru menggunakan media yang memerlukan kuota itu dalam kuantitas dan kualitas yang sama. Gitu. Jadi seperti itu menurut yang Dek. Wah, banyak sekali yang harus dipertimbangkan, Pak ya. Ya, Bapak, ini sebagai penutup ini, apa pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman guru ataupun kepala sekolah dalam menghadapi situasi ini? Yang pertama barangkali untuk kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu dalam masa ini jadi harus cermat ya menyusun program ya. Jadi program-program terkait dengan 8 standar itu. Jadi apa standar yang diprioritaskan pada saat ini itu, kemudian keperluan mendesaknya apa sehingga ada istilahnya skala prioritas. Jadi itulah yang harus masuk. Jadi skala prioritas yang sangat mendesak itulah yang harus dimasukkan dalam program kerjanya kepala sekolah ya.
masuk juga di RKS itu sehingga pembiayaannya bisa di cover. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kepala sekolah juga jangan sampai tidak buta sama sekali akan LMS ya atau teknologi pembelajaran. Jadi karena kepala sekolah dia akan satu melaksanakan supervisi akademis maupun manajerial, kemudian dia juga harus melakukan penilaian kinerja guru. Jadi dia paling tidak jadi harus mengenal dan bisa menggunakan berbagai macam LMS yang ada, apakah Pikon, kemudian Google Classroom misalnya, Teams atau yang lain ya. Jadi paling tidak kepala sekolah juga paham seperti itu. Sehingga dia satu karena dia sebagai leader, kepala sekolah itu kan manajerial ya, karena dia harus bisa mengevaluasi. Jadi penggunaan LMS yang digunakan selama ini kendalanya apa, masalahnya apa, dia harus tahu itu kan, dia harus kenal juga. Itu yang kepada teman-teman guru jangan lupa untuk selalu mengupgrade ya istilahnya kemampuan skill terkait dengan penggunaan TIK. Kemudian kepada teman-teman guru, jadi teman-teman guru di situasi seperti ini, jadi saya harapkan lebih banyak berinovasi ya. Jadi silahkan lakukan apa saja yang tidak biasa. Jadi yang tidak biasa di luar kebiasaan ya. Yang penting tidak melanggar regulasi misalnya, tidak melanggar hak cipta gitu misalnya. Jadi misalnya mau ngambil apa itu silahkan di konten-konten pembelajaran apakah mau mengambil di YouTube misalnya, mengambil di di jurnal atau apakah yang ada di media internet itu silahkan diambil, digunakan, diadaptasi sesuai dengan situasi sekitar. Tetapi ada tetapinya. Jadi kalau misalnya mengambil konten-konten menjadikan buku misalnya atau modul, tetap aturan dalam penulisan karya ilmiah itu dipatuhi. Misalnya kalau mengutip dan lain sebagainya silahkan dimasukkan dari mana ngutipnya, siapa yang nulis itu kan ada aturannya itu. Kemudian berikutnya di situasi seperti ini komitmen itu harus ditingkatkan. Jadi kalau kita tidak punya komitmen, kreativitas juga tidak akan muncul. Jadi antara komitmen dan kreativitasnya harus berjalan seirama. Bahkan mungkin komitmen yang lebih bagus pada saat ini ya, sehingga komitmen itu bisa melahirkan kreativitas. Jadi komitmen kita sebagai seorang guru itu harus dimunculkan ya, sehingga melahirkan kreativitas. Bagaimana kita memfasilitasi anak-anak, termasuk anak-anak yang tidak mempunyai piranti sama sekali. Jadi kan ada anak-anak kita yang HP nggak punya, apalagi Android ya. Jadi anak-anak seperti ini juga kita harus sentuh ya dengan apakah kita melakukan kunjungan rumah misalnya dengan mematuhi protokol kesehatan atau teknik-teknik yang lain. Nah itu barangkali yang sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah dan guru sehingga walaupun tidak optimal, tetapi pembelajaran itu bisa berjalan ya, walaupun dengan banyak kekurangan di sana sini. Intinya adalah bahwa siswa kita itu tetap belajar walaupun target kurikulum tidak diwajibkan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana life skill. Jadi kecakapan hidup anak-anak itu bisa berkembang ya, karakternya di rumah. Jadi misalnya bagaimana dia mengembangkan sikap ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghargai sesama dan lain sebagainya. Itu yang lebih ditonjolkan. Barangkali itu. Oke, terima kasih. Nah, tadi yang mendengar upgrade diri. Ini kira-kira kapan Bapak melanjutkan S3, Pak? Obrolan kita cukup ngelantur Bapak ya. Kita akhiri sampai di sini. Oke, itu tadi perbincangan kami. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di ERV Project. Bye-bye.